Kesibukannya di tahun ini sedang menggarap beberapa single lagu, terus kemudian nanti akan ada album trilogi gitu. Jadi lagi proses untuk produksi. Tahun ini adalah tahun yang tepat buat aku untuk melangkah selanjutnya menjadi diriku sendiri. Jadi kalau ngomongin orang jati dirinya cita-cita itu apa ya, jati dirinya cita-cita tuh ya cita di pop gitu. Karena sebelum di dangdut ya cita memang di pop. Nah, dangdut ini sendiri memang sudah ku jalanin selama 4 apa 5 tahun, 7 tahun terakhir memang aku mundur secara perlahan. Tapi kan orang juga belum terlalu notice bahwa aku memang mau ke pop. Dan itu nggak bisa langsung begitu aja pindah gitu. Nah, tahun ini sendiri untungnya aku sudah mendapatkan tim yang sesuai dengan visi misi aku di dunia musik ya, dunia industri musik, tepatnya di pop gitu. Jadi buat aku ini kayaknya waktu yang tepat untuk aku mendeklar bahwa aku sudah tidak lagi di dangdut. Ya, yang pertama kalau ngomongin mundur sejenak, aku mundur bukan sejenak, betul mundur. Betul-betul mundur, dan itu bukan didasarin karena penampilan aku yang berubah berkerudung, itu didasarin dari hati aku. Kerudung pun sebenarnya itu berbeda arah dan berbeda tujuan. Kerudung sendiri kan memang betul-betul suatu kewajiban yang harus dijalanin, dan aku rasa itu adalah bentuk pendewasaan. Tapi kalau musik itu adalah hobi aku, jadi itu berbeda. Even misalkan aku berkerudung tapi aku masih nyanyi dangdut, it's okay. Buat aku sih nggak ada masalah, karena aku kan di awal karir dangdutku nggak ada goyangan. Awalnya kan dulu aku memang penyanyi kafe, penyanyi hotel gitu. Biasanya aku ada wedding juga gitu. Nah, kebetulan pada saat aku melangkah dan datang ke Jakarta, yang datang untuk meminta masuk ke industri itu ya di dangdut dulu gitu. Nah, awalnya coba-coba aja, tapi ternyata coba-coba itu malah menjadi satu hal yang besar, yang buat aku kayak aku juga kaget gitu, kok bisa Cita masuk dangdut gitu. Itu juga tantangannya luar biasa karena aku harus menyesuaikan musik dangdut tuh kayak apa. Yang jelas kalau aku perjelas tentang musik dangdut itu susah banget. Penyanyi pop belum tentu bisa nyanyi dangdut, karena dari mulai cengkok, terus kemudian dangdut tuh dari temponya juga susah. Terus kemudian juga dangdut ini beragam sekarang gitu, ada dangdut klasik, ada dangdut house, techno, dan segala macam. Nah, aku ada di musik yang menurutku itu bener-bener awam di aku. Tapi ya aku ikutin industri aja karena saat itu kontrak dengan label. Sangat aku rasakan. Pada saat awal karir aku bertujuan dan aku punya cita-cita untuk meluruskan stigma-stigma buruk yang terjadi di masyarakat. Kadang orang selalu agak merendahkan dangdut. Ih, dangdut kok gini sih? Ih, dangdut seksi, ih dangdut gini gitu. Tapi saat itu aku di era aku ya, kalau di era sebelum aku di era 80-an itu masih banyak sekali penyanyi-penyanyi yang mungkin patut dicontoh. Tidak ada goyangan, lagunya klasik, indah, masih bisa didengar. Tapi saat-saat di zaman aku nih, di era aku nih, banyak juga nggak sedikit penyanyi-penyanyi baru keluar terus kemudian mempertontonkan goyangan, terus kemudian seksinya gitu. Nah, aku ngerasa aku berjuang sendirian gitu. Memang betul ada teman-teman di era aku saat itu, ada juga Ayu Ting Ting gitu. Terus ada juga penyanyi-penyanyi kayak Siti Badriah gitu. Itu kan juga nggak memperlihatkan keseksiannya tapi juga membuat lagu. Tapi kita hanya sendirian karena banyaknya penyanyi-penyanyi baru, kreatan dari label, industri musik yang betul-betul ya gimana, konsumennya juga seperti itu. Jadi akhirnya kita kayak mau benerin agak susah juga gitu. Ya itu tergantung cara pandang orang deh gitu. Kadang-kadang aku suka berpikir, nih kenapa ya aku kok dibilang
ah dasar penyanyi dangdut doang, ah dasar lu penyanyi dangdut gitu. Ya karena balik lagi kita nggak bisa kontrol apa yang orang lain pikirkan, kita hanya bisa kontrol diri kita sendiri bagaimana caranya supaya kita membuktikan bahwa itu tidak benar gitu. Tapi again balik lagi mental mentalnya kuat apa enggak nih gitu. Bukan hanya di dangdut loh, semua seniman dan penyanyi mentalnya harus kuat. Yang pasti kalau kolaborasi sudah ada, terus juga lagu single udah ada, album juga sudah ada gitu, sudah dipersiapkan. Tapi itu nggak boleh langsung seenaknya aja gitu rilis tanpa kita pikirin dampak efek kedepannya gimana gitu. Jadi aku rasa konsep itu memang harus matang karena orang tetap berpikir cita-cita ya dangdut gitu. Gimana caranya cita-cita itu ya penyanyi gitu, bukan hanya penyanyi dangdut. Ya kebetulan aku dengan pasanganku sekarang kita sama-sama satu visi dan satu energi, satu frekuensi. Kita nggak mau terlalu banyak terekspos dari media karena itu urusan pribadi gitu. Walaupun sebetulnya kita artinya dalam kalau kata orang kita artis lah gitu, aku artis nih gitu. Jadi masalah pribadi nih ya nggak apa-apa, itu konsumsi publik. Ya nggak juga, kita tetap manusia, punya hak asasi manusia. Jadi kita berhak untuk memilih kita mau dipublish, kita mau enggak, kita mau rilis, kita mau enggak gitu. Karena setiap orang punya hak dan kewajiban. Kewajiban aku membuat karya, ya hak aku adalah aku pengen punya privacy juga gitu. Jadi nanti akan ada saatnya mungkin kalau misalkan aku bisa berbagi kebahagiaan gitu. Jadi tidak semuanya bisa aku share gitu. Mungkin untuk sebagian artis atau musisi atau penyanyi atau public figure mau urusan pribadinya di publish. Mungkin untuk aku agak sedikit perlu pertimbangan, banyak pertimbangannya karena ya apakah ada timbal baliknya ke kita, apakah itu positif atau negatif. Kalau itu positif keluarnya baik ya nggak apa-apa. Kalau ke kitanya sendiri sih mau dicap jelek, mau dicap bagaimanapun ya kita yang ngejalanin gitu. Tapi efek kedepannya untuk orang-orang sekitar kita bagaimana?